Selamat pagi dan juga selamat sore untuk saudara-saudari sekalian yang ada di Stockholm dan juga di Berlin. Good morning and good evening to the people who are in Berlin as well as in Stockholm. Kita hari ini adalah di dalam kalender gereja, yaitu Minggu ke-21, 21st Sunday after Trinity Sunday. We are in the 21st Trinitarian Sunday according to the calendar of the church. Dan saya mengambil ayat yang dipilih dari Losungen. I am taking the verses from Lösungen. Ini terambil dari Yeremia pasal 29. It is taken from Jeremiah chapter 29. Ya, dengan satu ayat yang terkenal yang juga kita pakai untuk menjadi title daripada khotbah hari ini. This is quite important verse that we also take it as the title for today's sermon. Yaitu seek the welfare of the city. Carilah kesejahteraan atau peace atau damai dari kota ya di mana kamu tinggal. And that is seek the welfare of the city from which you are residing in. Ya, saya akan baca Yeremia 29 ayat 1, lalu kemudian 4 sampai 7 dan kemudian 10 sampai 14. Saya akan baca bahasa Indonesia, kemudian Saudara Ignacio akan membaca dalam bahasa Inggris. We will read from verse 1 and then 4 to 7 and then continue from 10 to 14, and it will be first read in Indonesia and then translated. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Sekarang bahasa Inggrisnya ayat 1. These are the words of the letter that Jeremiah the prophet sent from Jerusalem to the surviving elders of the exiles and to the priests, the prophets, and all the people whom Nebuchadnezzar had taken into exile from Jerusalem to Babylon. Saya lompat ke ayat 4. Beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Now the verse 4. Thus says the Lord of hosts, the God of Israel, to all the exiles whom I have sent into exile from Jerusalem to Babylon. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Build houses and live in them, plant gardens and eat their produce. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan, ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Take wives and have sons and daughters. Take wives for your sons and give your daughters in marriage, that they may bear sons and daughters, multiply there and do not decrease. Lalu ayat yang penting ini, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. And now we read the important verse. But seek the welfare of the city where I have sent you into exile, and pray to the Lord on its behalf, for in its welfare you will find your welfare. Saya lompat ke ayat 10, sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu, aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Now we'll continue with the verse 10. For thus says the Lord, when 70 years are completed for Babylon, I will visit you, and I will fulfill to you my promise and bring you back to this place. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. For I know that the plans I have for you, declares the Lord, plans for welfare and not for evil, to give you a future and a hope. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. You will seek me and find me, when you seek me with all your heart. Apabila kamu, itu tadi ayat 12 mestinya, 12 dulu ya ini ya Pak. Agak sedikit beda ya, kamu lompat yang 12 tadi. Yeah. Kamu baca 12 lagi deh. Yeah. Then you will call upon me and come and pray to me, and I will hear you.
Ya, sekarang saya 13. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Verse 13, you will seek me and find me when you seek me with all your heart. Aku akan memberi kamu menemukan aku, demikian firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikian firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. I will be found by you, declares the Lord, and I will restore your fortunes and gather you from all the nations and all the places where I have driven you, declares the Lord, and I will bring you back to the place from which I sent you into exile. Demikian pembacaan firman Tuhan, mari kita masuk di dalam doa. So as the Bible reading, let us pray. Bolehkah minta Saudara Ignatio untuk berdoa dalam bahasa Inggris? I will lead us in prayer. Let us pray. Our Father in heaven, we thank you for this opportunity where we are able to gather here to hear about your words, to learn more, and to grow closer to you. We pray that you may open our hearts, Father. Give us the humility that we may be able to have the hearts that are willing to be changed. Pray that you may lead Pastor Billy as well. Please use him, and we leave us all into your hands. In Jesus' name we pray and give thanks. Amen. Amin. Saudara, ini adalah ayat yang indah sekali dari Yeremia ya. This is a beautiful verse from Jeremiah. Dan di dalam konteks yang sangat khusus ini, saya pikir dalam hal ini juga sangat cocok ya dengan konteks kita, orang-orang yang katakanlah ya jemaat ya, saudara yang sebagian besar ini katakanlah imigran ya di tempat yang asing. And it is a perfect context for us as, so to say, immigrants in a foreign land. Apa yang boleh dituntut, apa yang boleh diharapkan Tuhan di dalam keadaan yang seperti ini ya? What does God hope for us in this situation? What does God expect of us to do? Memang nggak semua ini konteksnya itu one to one ya. Maksudnya kita ada perbedaan certainly dengan konteks Israel. Of course, it's not a one-to-one scenario. Of course, there is a difference between us and the Israelites. Tapi kita tetap bisa belajar karena banyak juga kemiripannya di dalam hal ini. But we can still learn from them because we have certain similarities as well. Ya, kalau saudara membaca di sini ini kan keadaan orang-orang Israel yang sedang di dalam pembuangan ya. Israel's current situation was at that time in exile. Ya, jadi saudara bisa membaca di situ di dalam ayat yang pertama ya, itu ditujukan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. So in the first verse, we can see that the letter was directed towards the Israelites who were thrown away from Jerusalem to Babylon. Ya, mereka dibuang ya, mereka ini mengalami pembuangan sebagai penghukuman yang mereka terima dari Yahweh, dari Tuhan karena ketidaktaatan mereka kepada Tuhan. They were sent into exile as a consequence of their disobedience from Yahweh. Ya tentu saja ini nggak tentu konteks saudara ya. Saudara bukan move ke Eropa karena dibuang, dan saudara juga likely nggak tepat kalau kita bilang Europe ini adalah exile gitu ya, nggak tepat kan. Of course, it's not the same as us. We can't apply that to our case. We can't say that we are thrown away into Europe because we are exiled. Mungkin di dalam hal ini ya saudara yang memutuskan untuk pindah ke Eropa gitu, bukan karena dibuang ya. But maybe you, by your own decision, come to Europe and not because you are exiled. Tapi maksudnya begini ada kemiripan di dalam arti bahwa mereka ini tinggal di negeri asing. But the similarities are they live in a foreign land. Seperti kita tahu ya, ini hidup sebagai orang asing di negeri asing itu punya problema tersendiri. Of course, living as a foreigner has its own problems. Kadang-kadang respons daripada kita juga bisa sangat kompleks ya, sangat kompleks daripada kita sebagai imigran gitu misalnya. Sometimes our response as immigrants can be very complex. Ya, kita bisa kadang-kadang merasa seperti kayak kurang diterima, atau kadang-kadang ada perasaan seperti agak didiskriminasi dan sebagainya. We may feel like we are not accepted by the people here or maybe even discriminated. Ya, kadang-kadang itu betul, kadang-kadang itu paranoia kita ya, mungkin paranoia kita sendiri. And sometimes it is correct, or sometimes it may even also be our own paranoia. Dari sisi orang-orang yang maksudnya orang-orang asli yang tinggal di negara itu juga
punya respons yang lain lagi dalam hal ini. From the perspective of the native people in that foreign land, they also have a different perspective. Ya, bukan sesuatu yang nggak ada, bahwa mereka juga bisa merasa asing dengan orang-orang asing. Jadi bukan cuma kita sebagai orang asing yang merasa asing di tempat asing, tapi mereka yang penduduk asli daripada tempat itu juga merasa asing terhadap kita. They feel foreign to ourselves. So it's not only us that feel that we are foreigners, but they also feel foreign when they meet us. Ya, sampai ada istilah ini ya, khusus ketakutan terhadap orang-orang asing gitu ya. And there is a certain definition. They have a certain term. a certain term that they feel scared of foreigners or feel fear. Ya, jadi ini sekali lagi seperti sudah tahu ya, ini isu yang kompleks gitu. So this is a very complex issue. Tetapi kita bersyukur waktu kita membaca di dalam kitab Yeremia ini ya, ada undangan firman Tuhan kepada orang-orang yang terbuang atau dibuang dari Yerusalem ke Babel ini. But we should feel joyful because in the Bible there is a sort of invitation towards these exiled people. Waktu sudah membaca itu ya, ini perkataan Tuhan sendiri, mulai dari ayat 4 itu 4, 5, 6, 7 tadi. From the verse 4, 6, and 7, God says this himself. Di situ di ayat kelima misalnya dikatakan, dirikan rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati, ambillah istri untuk memperanakkan anak laki dan perempuan, dan seterusnya. Starting from verse 5, it says, build houses and live in them, plant gardens and eat their produce. And 6, take wives and have sons and daughters. Maksudnya apa, Saudara, ini kalimat-kalimat seperti ini? And what does the sentence mean? Nah, ini berarti mereka diundang oleh Tuhan sendiri ya untuk membangun kehidupan mereka di tanah yang asing itu. This means that they are invited by God to build their life in this foreign land. Mereka tidak diminta untuk melihat, jangan lupa loh ya, ini tempat pembuangan, kamu nggak boleh pernah membangun apa-apa karena ini kamu cuma sementara gitu misalnya ya. God didn't say this is an exiled land which you will live in, and don't commit your lives or build your lives 100% upon this exiled land. Ya, saudara tahu kan, kadang-kadang di dalam pengalaman kehidupan kita, kalau kita tahu misalnya kita tinggal di satu kota, kita tahu ini bakal cuma setahun 2 tahun ya, kita pasti nggak beli rumah lah ya, kita sewa saja gitu. And if we are in a foreign land, sometimes you may think like we shouldn't invest so much, like we only know that we are spending only a few years here, so not many of us buy, let's say, property and such. Ya, ada bedanya kan ya, saya orang yang tinggal di satu tempat dan memang bakal di situ terus gitu ya, dengan orang yang ya katakanlah dia cuma mampir numpang lewat saja sekian waktu temporarily. So of course there is a difference between people who decide to reside there and also the people who just happen to pass by this land. Ya, Israel memang juga waktu tinggal di Babel ini ya temporarily juga sih ya, tapi ya Immerhin bagaimanapun juga ini 70 tahun ya. Israel, even though they reside in Babylon temporarily, and of course it's 70 years. Jadi saudara melihat di sini ajakan atau undangan untuk mendirikan rumah, membuat kebun dan sebagainya ini ya seperti kayak mereka ya seperti kayak bukan di tanah exile lagi begitu. And this invitation to build houses and to plant gardens, it's as sorry, Pak Billy, could you repeat? Seperti kayak mereka ini sudah bukan di tanah exile lagi. So they're invited to build houses and plant gardens. It's as if they are not living in an exiled land anymore. Ada komentator mengatakan ya ini berarti, saya baca bahasa Inggris ya, a sign of their acceptance of this divine strategy and their trust in ancient divine promises, they should build houses, plant gardens, etc. Jadi saudara, di sini ini sebagai tanda ya, ini sebagai tanda-tanda bahwa mereka ini menerima ya ini strategi kedaulatan Tuhan ini, maka mereka di situ percaya kepada undangan Tuhan, mereka terus kemudian membangun di mana tempat mereka berada ya. Jadi tadi sudah ini ya, bahasa Inggrisnya. Bukan cuma itu, tapi mereka juga marry and have children. And not only that, they also marry and have children. Jadi saudara, ini adalah satu
undangan untuk despite mereka di tanah pembuangan, di exile, tapi mereka juga diundang untuk berkarya di sana gitu, dan bukan hanya sebagai orang yang sekedar numpang lewat saja gitu. So even though they are in the exiled land, they are told to do something on that land so that they just don't pass by. Jadi ini ya required, ini membutuhkan again ya tadi seperti diterjemahkan oleh Ignazio, komitmen kita ya, investasi kita ya, hati kita, semuanya gitu di situ ya. So this requires our commitment, our heart, and our investation. Ya, dan di sini dikatakan jangan kamu berkurang gitu ya, tapi kamu di sana ya harus bertambah banyak juga. So here it is said, do not decrease, but instead you should multiply there. Jadi sudah perhatikan di sini waktu dikatakan bertambah banyak, ini bukan untuk apa ya, demi kejayaan nasionalisme Israel sendiri ya, bukan ke sana arahnya gitu. So when it is said multiply there, it is not for the prosperity of the nation of Israel itself. Ya, seperti saudara di Eropa ya, kita nggak dipanggil untuk menguasai Eropa dengan lebih banyak orang Asia dilahirkan di sana gitu supaya nanti Eropa makin lama makin jadi apa Asian towns gitu ya. Nggak ada panggilan gitu saya di dalam Yeremia. So let's say for us Asians, we are not called to multiply just so we can conquer Europe from our Asian perspective. Ya, tetapi kalau sudah perhatikan, nah ini ayat 7 ya yang penting sekali di situ dikatakan, yaitu usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. But the verse 7 says, but seek the welfare of the city where I have sent you into exile. Jadi sudah perhatikan ya kalimat ini ya, saudara boleh bertambah banyak ya, saudara boleh mendirikan rumah, menikah dan melakukan hal-hal seperti itu. So here, of course, you're invited to multiply, to build houses, and to take wives. Tetapi jangan lupa untuk mengusahakan kesejahteraan kota di mana saudara tinggal. But the important thing is we should not forget to seek the welfare of the city where we are living in. Ya, saudara perhatikan ya, ini kalau kita nggak berhati-hati, itu sikap orang yang menumpang di negara asing. And if we are not careful, it can be dangerous for us as in our behavior as foreign people. Ya, atau kita punya attitude gitu ya. Itu apa saudara tinggal di negara asing terus saudara mencari benefits ya, keuntungan daripada negara yang saudara tinggal, mentang-mentang saudara tinggalnya di negara yang kaya gitu misalnya. Maybe we think like we live in a rich and developed land and we try to exploit that land for our own benefits. Saudara, itu bukan seperti orang yang percaya kepada Tuhan ya. That is not someone who believes in God. Ya, itu seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan gitu, yang kehidupannya itu selfish, egois dan berpikir hanya untuk kesejahteraannya sendiri. Though that is the mindset of the people who do not know God and only exploit other things for their own personal prosperity or personal welfare. Saudara, kalau kita bersikap seperti ini, ya saudara, kita ini hadir bukan menjadi berkat, tapi kita hadir akhirnya menjadi beban. When we think like this, when we have this mindset, then we are not a blessing, but we actually become burden to the people. Tapi saudara perhatikan ya, panggilan daripada Israel, bangsa pilihan ini juga menjadi narasi saudara dan saya, ini our own story juga. So the chosen tribe of Israel we can also take that narrative to our own lives. Yaitu bahwa mereka diperintahkan untuk mengusahakan kesejahteraan kota di mana mereka tinggal. And that is, they are called to seek the welfare of the city where. Ya, ini sudah kalau saudara perhatikan ya, ini apa istilah welfare itu pakai bahasa aslinya itu shalom ya. So welfare here, the original language is shalom. Ya, tepat sih diterjemahkan bahasa Inggris welfare, atau dalam bahasa Indonesia terjemahan kesejahteraan itu juga tepat. Tapi asal saudara tahu shalom kan seringkali diterjemahkan juga menjadi peace gitu ya. So both the translations in English and in Indonesia are quite accurate. They translate into shalom. And yeah, it is talking about welfare and peace. Ya, maksudnya begini, saya ada kaitan ya antara peace and welfare atau welfare and peace. Gitu. So there is a connection between welfare and peace. Sebuah kota itu nggak mungkin ada welfare ya
kalau kota itu nggak peaceful. A country will not experience welfare when that country does not experience peace as well. Nah, waktu kita bicara tentang peace di sini, ya kita bicara reconciliation ya. When we talk about peace, we talk about reconciliation. Nah, saudara, ini ya akhir-akhir ini seperti saudara tahu ini ada isu apa rasis itu berkembang lagi khususnya ya dari benua Amerika pada saat sekarang ya. So in these times, the issue of racism has increased, especially in America. Ya, saya percaya di Eropa pun kita bukan berarti sudah bebas sepenuhnya daripada pasti tidak. Ini juga tetap menjadi isu dalam hal ini ya. And I also believe that we are not free in Europe. We are not racism free. We are still tackling with this issue. Saudara perhatikan ya, menurut Yeremia 29, waktu kita bicara di sini tentang peace, itu sekali lagi ya, kita bicara tentang rekonsiliasi. So according to Jeremiah 29, when we talk about peace, we talk about reconciliation. Rekonsiliasi inilah saudara yang berbenturan dengan tadi ya ketakutan terhadap orang-orang asing itu dari sisi manapun. So this reconciliation is actually a contrast between this and the fear of the foreign people that we discussed earlier. Orang yang mengusahakan kesejahteraan kota yang asing di mana dia tinggal, itu dia bebas dari ketakutan. People who seek the welfare of the city they are living in are free of fear. Sebaliknya, kita itu seringkali takut kapan? Yaitu waktu kita kurang memikirkan kesejahteraan yang luas ini, kita cuma berpikir untuk kesejahteraan kita sendiri. Akhirnya kita dipenuhi banyak ketakutan. But when are we afraid? When do we feel fear? That is when we only seek the prosperity of ourselves, seek the welfare of our own selves. Ini ya sudah, ini miserable ya sudah. Kalau orang-orang Kristen, kalau orang-orang percaya itu berjuang hanya untuk kaum mereka sendiri. This is depressing. This is sad when Christians only seek the welfare for their own people. Ya, kita boleh saja minoritas ya, nggak ada yang salah dengan minoritas. Tapi minoritas itu mesti punya hati untuk keseluruhan ya, bukan berjuang hanya untuk kaum minoritas. Of course, we can be considered as a minority, and it is not wrong to think like that. But it is wrong if we don't think about when we don't have the heart to think of the people as a whole. Ya, jadi kita hanya berjuang untuk kaum kita sendiri. Ini benar-benar mental minority namanya ya, kalau betul-betul seperti itu. But when we have the mentality of seeking the welfare for our own people, that is truly the definition of the mental of a minority. Ya, kita boleh minoritas, tapi mental kita itu mental mayoritas ya. Ini mental kingdom of God. We could be the minority, but we should have the mentality of the majority, and that is the mentality of God, that God wants. Ini narasi kingdom of God ya. This is the narration of the kingdom of God. Sudah perhatikan di situ Israel diminta untuk mengusahakan kesejahteraan kota di mana ya needless to say kota di Babel pasti. So Israel is told to seek the welfare of the city, and which city? Babylon. Jadi ini bukan sesuatu yang gampang untuk kita sudah tidak gampang, apalagi untuk Israel. So this is not easy, especially for the Israelites. Mengapa karena Babylon ini sebetulnya adalah musuh mereka kan sebetulnya. Why? Because Babylon is actually the city of their enemies. Nah ini bagaimana ya kita mesti mencari kesejahteraan daripada kotanya musuh gitu kan, ibaratnya gitu. So how do we seek the welfare of the city where our enemy resides? Nah ini apalagi kalau saudara bandingkan dengan Deuteronomi pasal 20. So when we take from Deuteronomy chapter 20, itu ada kemiripan-kemiripan dengan yang dianjurkan atau diperintahkan Tuhan di dalam Yeremia 29 ini. There is a similarity between the invitation that God sends in Jeremiah 29. Saya referring to Ulangan atau Deuteronomi pasal 20 ayat 5 sampai 10 ya. I'm referring to Deuteronomy chapter 20 verse 5 until 10. Saya baca sebagian saja. I will read only a few. Jadi kalau sudah lihat di sini konteks ini hukum perang, ini bicara tentang hukum perang. This is talking about the law of war. Jadi saudara baca misalnya di ayat ke-5 di situ ya. Para pengatur pasukan harus berbicara kepada tentara, demikian siapakah orang yang telah mendirikan rumah baru tetapi belum menempatinya? Ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya
supaya jangan ia mati dalam pertempuran dan orang lain yang menempatinya. So starting from verse 5, then the officer shall speak to the people, saying, is there any man who has built a new house and has not dedicated it? Let him go back to his house, lest he die in the battle of another man dedicated. And Dan another man siap dedicated. ya, dan siapa telah membuat kebun anggur tetapi belum mengecap hasilnya, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya jangan ia mati dalam pertempuran dan orang lain yang mengecap hasilnya. And is there any man who has planted a vineyard and has not enjoyed its fruit? Let him go back to his house, lest he die in the battle, and another man enjoy its fruit. Jadi, saudara perhatikan ya, message daripada Deuteronomi di sini. So the message from Deuteronomy here, Jangan karena kamu perang, ya, karena kamu perang, kamu ada musuh, lalu terus kemudian kamu jadi nggak menikmati hasil bangunanmu, entah itu rumah atau kebun, ya. just because you are in war, just because you have enemies, don't let that stop you from something that you've built. It can be your house, or it can be your garden or food. Nah, saudara perhatikan ya, ini kan dekat sekali ya, saudara, ini dengan Yeremia 29 gitu. So it's very similar with Jeremiah 29. Ya, Babylon itu adalah musuh Israel. Mereka itu dibuang, ditertawan oleh bangsa Babylon ini adalah musuh Israel. So the similarity is the enemies that the Israelites face are the Babylonians. Tapi jangan karena mereka ini sedang bermusuhan gitu ya, ibaratnya itu berperang gitu kan, dalam situasi perang ini musuh. Tapi mereka jadi nggak bisa flourish gitu, mereka nggak bisa berkembang, mereka nggak bisa menikmati ya hasil bangunan mereka. Gitu. And just because of their enmity, that should not let them stop them from enjoying their flourishness from their produce. Nah, saudara baca kembali, merenungkan kembali ya, ini Ulangan 20 ini kaitannya apa dengan Yeremia 29? So when you think again, what does Deuteronomy have to do with Jeremiah? Sekali lagi saya ini kekristenan ini adalah bagaimana bagaimana kita overcome permusuhan ini. And that's why saya ini bukan kebetulan ya bicara tentang peace, shalom. Shalom itu yang overcoming permusuhan sebetulnya. And Christianity is how we learn to overcome this enmity, this war that we wage. It's about talking peace. Ya, dunia ini saya terus ada di dalam rasisme, diskriminasi dan sebagainya karena nggak mau ada peace, nggak mau ada rekonsiliasi. And this world is filled forever with racism and discrimination because they don't want to have peace. Nggak mau ada rekonsiliasi. They don't want any reconciliation. Rekonsiliasi yang pertama yaitu rekonsiliasi dengan Allah, rekonsiliasi dengan Tuhan sendiri. The first and foremost reconciliation is reconciled with God. Tanpa kita reconcile dengan Allah, nggak mungkin kita bisa reconcile dengan orang asing ya, dari mana kekuatan itu? Without us being reconciled with God, there is no chance for us to be reconciled with foreign people. Nah, kita bersyukur di dalam Injil dikatakan bahwa Yesus itulah ya sang mediator yang olehnya kita ini reconciled ya dengan Bapa yang di surga, dengan Allah Bapa yang di surga. We are grateful because in the gospel it is said we have that Jesus Christ as a mediator from whom we are reconciled with the Father. Tapi Injil nggak berhenti hanya di sini, ini ada dampak society ya. So the gospel doesn't stop there. It also has an effect on society. Orang yang reconcile dengan Allah Bapa ya di dalam Kristus. Humans who are reconciled with the Father in Christ Jesus. Dia juga reconcile dengan dirinya sendiri di dalam Kristus ya. Dia nggak perlu dikuasai oleh ketakutan, kecurigaan terhadap orang asing itu tadi. That person in Christ is also reconciled with himself, and he does not need to have any fear of foreigners. Ya, demikian juga dia bisa reconcile dengan orang asing gitu. Dia nggak perlu merasa mencurigai mereka, apalagi memusuhi dan sebagainya. He can also be reconciled to foreigners, and he does not need to have this sort of enmity or animosity towards them. Jadi saudara perhatikan ya di sini ya. Ini bicara sampai kepada akar dari hati kita gitu. Apakah kita memang memiliki peace itu ya, shalom itu, atau kita tidak memilikinya. So this highlights the very root of our hearts. And the question is, do we have that shalom or not? Berbahagialah kita yang memiliki shalom ini di dalam Yesus Kristus.
Blessed are those who have the shalom in Jesus Christ. Kita akan berdamai dengan Allah sebagai Bapa kita, berdamai dengan diri kita, dan juga berdamai dengan sesama kita. We are reconciled with God the Father, with ourselves, and with those around us. Kita kembali kepada Yeremia 29 ini ya. And we come back to Jeremiah 29. Nah, kalau sudah membaca di situ dikatakan di dalam ketika orang Israel itu mengusahakan kesejahteraan kota di Babel ini, And here we talk about when the Israelites seek the welfare of Babylon. dikatakan di situ kesejahteraan, yaitu kesejahteraan Babylon yang lebih besar. Itu juga adalah kesejahteraan kita, ayat 7 kalimat yang terakhir itu ya. And from the last sentence in verse 7, for its welfare, its welfare is Babylon, you will find your welfare. Nah, ini tentu saja bukan sebagai motivasi ya, bukan gitu. Of course, this shouldn't be our motivation. Maksudnya bukan begini, saudara mencari kesejahteraan Eropa supaya pada akhirnya saudara sendiri yang diberkati. Ya ini agak tricky ya, saudara, seperti ini kayak nggak tulus gitu. It's tricky and it's not genuine when we seek the prosperity and welfare of Europe just so that we can have or experience prosperity and welfare ourselves. Tapi kita genuine, kita sincere, kita tulus ya. Memang mencari kesejahteraan daripada kota di mana kita tinggal. But we should have the genuine and sincere motivation when we seek the welfare of the city which we reside in. Nah, orang-orang yang tulus seperti ini, kita percaya kehidupannya diberkati Tuhan. Mereka juga mendapatkan kesejahteraan mereka, termasuk di dalamnya. And we believe that genuine people and genuine and sincere people who truly seek the welfare of the city is also included that their personal prosperity atau personal welfare gitu ya. Personal welfare is provided. Ya. Tapi mereka yang terlebih dahulu ya mulai dengan mengejar personal welfare-nya terlebih dahulu, their own family welfare dan sebagainya. Ya ini akan sempit, nggak mungkin mengusahakan kesejahteraan kota karena terbalik ya, mulai dari diri sendiri. But if they start from seeking their own personal welfare, then it is hard for them to seek the prosperity of the city actually. Nah inilah sudah di mana kekristenan itu nggak terlalu ada perkembangan ya, karena apa? Karena orang mencari his or her own personal welfare. And this is where it is difficult for Christianity to develop because they find it hard because they prioritize their own welfare. Mari kita kembali kepada ini ya, undangan Tuhan ini undangan Tuhan terhadap Israel, bangsa pilihan. And let us come back to this invitation that God sent us, that sent to His people. Yaitu bagaimana mencari kesejahteraan daripada kota di mana kita tinggal. And that is how to seek the welfare of the city which we reside in. Nah, sudah di Berlin ya ada satu badan misi namanya Berliner Stadtmission, yaitu apa ya? Berliner City Mission atau apa ya terjemahannya. And there is a movement here in Berlin. It's called Berliner Stadtmission, and it is translated into Berlin's City Mission. Ya, mereka semboyan slogannya itu yaitu diambil daripada Yeremia 29 ini ya. Suche der Stadt best, ini apa? Carilah the best of the city, the welfare of the city. And their slogan is actually taken from Jeremiah 29, and it is seek the welfare of the city. Ya, apa yang mereka lakukan, Saudara? And what do they do? Ya, mereka memperhatikan betul ya kesejahteraan daripada kota itu ya. Mereka melayani orang-orang yang homeless ya, yang nggak ada tempat tinggal. Mereka menyediakan papan. They truly seek the welfare of the city. They serve homeless people and they provide support to them. Ya, mereka menyediakan makanan, pakaian bagi orang-orang yang kekurangan. They provide food and clothing to those in need. Tentu saja juga memberitakan dan memperkenalkan Yesus Kristus ya kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus. And of course to introduce them to Christ for those who have not known Him. Sudah melihat di sini waktu orang itu mencari kesejahteraan daripada kota itu ada pengorbanan, Saudara. And you see that when you seek the welfare of a city, there will be sacrifices. Ya, ini pengorbanan yang dikerjakan karena cinta, karena kasih. And this sacrifice is done because of love. Saudara melihat ini bukan sesuatu yang asing ya harusnya bagi kita. And this shouldn't be something foreign to us.
Karena Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang seperti itu. Because the God that we believe in is a God that is like that. Bukan Tuhan yang mencari kesejahteraannya sendiri, saya tidak. Not a God who seeks his own prosperity or welfare, Tetapi Tuhan yang mencari juga kesejahteraan kita, orang-orang yang berdosa ini. but a God who also seeks the prosperity for us who are sinners. Maka sekali lagi saya ini Injil ini bukan hanya urusan vertikal apalagi abstrak cuma antara saya dan Yesus saya gitu, tapi terus kemudian nggak ada dampak society. But the message of the gospel isn't abstract. It's not only vertical in terms of only me and Jesus, Tapi ada dampak society. but it also has an effect on society. Nah inilah yang kita baca daripada Yeremia 29 ya, seek the welfare of the city. And this is what we talk about when we discuss Jeremiah 29, seek the welfare of the city. Jadi kita ini berada di dalam dunia yang memang ya pasti ada perjumpaan dengan orang asing. And we live in a world where we will encounter a foreigner. Kita either bisa melihat orang asing itu sebagai ancaman gitu ya, membuat kita takut gitu. We can see them as a threat, Atau kita bisa melihat orang asing ini ya memang asing ya, sesuatu yang memang asing, tapi kita bisa melihatnya sebagai ya pemberian daripada Tuhan yang seharusnya itu memperkaya kehidupan kita gitu. of course, or we can see them as, of course, a foreigner, but we can also see them as a gift that God gives to us so that we can prosper, Kita bisa di-enrich gitu ya, kita ini so bisa that we can diperkaya. so that we can be enriched. Ya, perspektif kehidupan dan sebagainya, termasuk juga melihat mereka sebagai fellow ciptaan Tuhan. And we should also see them as fellow creations of God. Dan ini sesuatu yang besar, sekali lagi saya, narasi Kingdom of God. And this is something big, the narration of the kingdom of God. Kita melihat Babilonia, saya itu bukan bangsa yang mengenal Allah kan sebetulnya. And Babylon, if we know, it is a God, A nation. a nation that does not know God. Ya, tetapi di sini Israel sebagai orang yang mengenal Allah diminta untuk mencari kesejahteraan mereka, mereka yang tidak mengenal Allah. But the Israelites were told to seek the welfare of those who did not know God. Jadi ini berarti kita waktu menghidupi narasi kerajaan Allah itu saya bukan hanya berjuang ya menolong melayani orang-orang yang ya percaya kepada Tuhan saja gitu. But when we live this narration of the kingdom of God, we don't only seek the welfare of those who believe in God, tapi juga the welfare of those yang ya tidak menjadikan Tuhan itu sebagai Allah mereka. but we also seek the welfare of those who do not believe God or accept God at all. Nah ini saya keluasan hati yang seperti ini saya sekali lagi ya ini sesuai dengan sifat Allah. And the capacity that they have in their hearts is actually the same as God's. Yaitu Tuhan kita yang kita kenal yang menerbitkan matahari dan mendatangkan hujan ya bagi orang baik dan orang jahat. And that is the God who rises up the sun and brings forth rain for those good and bad. Saudara dan saya dipanggil untuk menjadi seperti Allah Bapa kita yang sempurna itu. You and I are called to be like the perfect Father. Perhatikan juga di sini, saya waktu di sini dikatakan apa itu mengusahakan kesejahteraan kota itu juga tidak terlepas daripada berdoa untuk kota itu kepada Tuhan. And here in the context of seeking the welfare of the city, you should also not forget that we should also pray for the city. Ya sudah ini untuk membedakan ya bahwa ini bukan sekedar social movement gitu, apalagi social gospel, apalagi Marxism gitu ya, bukan. We should be able to discern that this is not just some kind of social movement or even Marxism. Ya, dari mana kita tahu? Ya karena ini karena ada doa di sini. Ini berarti bukan dengan kekuatan manusia, tapi Tuhan yang sebetulnya sedang bekerja. And how do you know? Because in the last sentence it is said, pray, bring it into prayer, and it is not from our own strength, but there is God involved.
Ini bukan apa ya, kepedulian sosial saudara yang luar biasa itu, bukan, bukan. It's not about your social consideration that is so great to the city, Tetapi ini adalah pekerjaan Tuhan ya melalui saudara dan saya. but it is God working through me and you. Apa sih artinya di sini waktu dikatakan berdoalah? Ya ini berarti kita acknowledge bahwa ini adalah sebetulnya pekerjaan Tuhan sendiri, bukan karya saya. What do we mean when we pray? We should bring this into prayer, and that is we should acknowledge that it is God's work and not from our own strength. Juga doa ini akan memberikan kepada kita faithfulness, perseverance ya. And this prayer will bring us faithfulness and perseverance as well. Karena apa, kalau kita jujur, kita melihat kekuatan diri kita sendiri waktu kita berusaha untuk memberkati yang asing, kita bisa disappointed, terus terang bisa disappointed. Why? Because when we rely on our own strength to seek the welfare of others, then we will oftentimes be disappointed. Ya kita ada ekspektasi yang ternyata loh kok yang ditolong kok jadi begini gitu ya, terus kita menjadi kecewa gitu, discouraged dan sebagainya. We have expectations, and when those expectations are not fulfilled, we are discouraged. Tetapi mereka yang berdoa, mereka tidak akan kehabisan kekuatan. But those who pray will not run out of strength. Karena yang mencari kesejahteraan kota di mana kita tinggal itu bukan kita sendiri, tapi Tuhan sebetulnya yang mencari dia melalui kita. Because the one seeking the welfare of the city is not actually us, but God who works through us. Jadi ini adalah urusan Tuhan dan Tuhan mau memakai kita. So this is God's plan, and God will use us or not. Ya, berbahagia kalau saudara dan saya memberi diri kita untuk dipakai oleh Tuhan. Blessed are the people when they surrender themselves to be used by God. Saya percaya orang yang hatinya luas seperti ini ya, mereka akan diberkati oleh Tuhan. Those who have this sort of capacity in their hearts, who will be blessed by God. Mereka hidupnya pasti di dalam pemeliharaan Tuhan. Their lives are being taken care of by God. Hidup ini juga bukan tentang survival, survival itu animalistik ya, itu binatang, itu bukan manusia. And this life isn't only about survival, that is animalistic, or the behavior of an animal. Ya, bukan cuma isn't only, tapi sama sekali bukan tentang survival gitu ya. It's not about survival at all gitu. Ya. Jadi hidup kita ini adalah satu kehidupan yang bukan trying to survive, bukan gitu. So our lives is not trying to survive at all. Karena ya kita sudah dipelihara oleh Tuhan, masa kita masih berjuang untuk survive? Kan Tuhan yang memelihara kita. Gitu. Because God already takes care of us, so we don't need to fight for survival. Yang menjadi panggilan saudara adalah ya ini, kita mencari kesejahteraan kota di mana kita tinggal. Gitu. And our true calling is to seek the welfare of the city from which we reside in. Saya berdoa, saya berharap saudara yang tinggal di ini ya, di tempat yang asing, saudara meskipun kita terbatas tapi kita bisa menjadi berkat gitu. And I pray and I hope that even though that we are living in foreign lands, I still hope that we can be a blessing. Ya, jangan punya mentalitas hanya mengeruk keuntungan bagi diri sendiri, bagi keluarga sendiri dan sebagainya. Don't have the mentality to always exploit the resources for your own personal welfare. Ya, itu mentalitas pengemis ya, mentalitas pencuri. That is the mentality of a beggar or robber. Tapi kita dipanggil untuk menjadi seperti Yesus Kristus. But we are called to be like Jesus Christ. Waktu dia berada di dalam dunia, dia memberi dirinya. When he was in the world, he gave himself. He gave his own life. Dia membagi hidupnya. He gave his own life to people. Berbahagia saudara dan saya waktu kita yang mengenal Kristus, kita juga hari demi hari kehidupan kita semakin menyerupai Dia. Blessed are those who know Christ, because day by day we become more and more like him. Tuhan memberkati saudara-saudari sekalian. Pray that God may bless you all. Amin. Amen.